Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Si Bocah Penunggu Rumah Tua. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan juga tekan tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini berasal dari kakak aku, bukan kandung, kakak ketemu gede. Berlatar di tahun 2010, tepatnya di bulan November, dan bertempat di desa yang diberi nama Tanah Merah, bukan nama asli. Hanya saran, jangan dibaca sendiri di tempat gelap. Kalau merasa takut dan pusing, silakan ambil air wudhu bagi yang muslim dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Lihat kembali sekeliling kalian, mungkin saja ada anak kecil yang tersenyum nanar menatap kalian. Malam itu, Vero, kakakku, dan suaminya Tomo baru saja mengemas barang-barang yang akan dipindahkan di rumah baru mereka. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah bapak dan ibu Vero, hanya berjarak 10 km saja. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah barunya. Ya, mereka hanya berdua, karena memang beberapa barang besar sudah dipindahkan terlebih dahulu. "Mas, rumahnya bagus ya, murah pula tahunannya," kata Vero sumringah. "Alhamdulillah dek, rezeki anak iki," jawab Tomo tersenyum sembari mengelus-ngelus perut Vero yang membesar. Tomo pun membereskan beberapa barang yang masih berantakan dan Vero membereskan pakaian di lemari. Belum terjadi apa-apa, semua berjalan lancar. Waktu berjalan, jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka sudah tertidur. Bisa jadi karena lelah. Tiba-tiba saja Vero tersentak karena ada sesuatu yang jatuh di kakinya. Saat Vero melihat, ternyata hanya serpihan kayu. Vero melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Tidak berapa lama, ada sesuatu yang sedang mengelus perutnya. Vero sadar akan hal itu, namun ia hanya berpikir bahwa itu adalah Tomo. Jadi Vero membiarkan hal itu hingga ia terlelap dalam kenyamanan. Setiap malam dan hampir seminggu hal itu terjadi dengan jam yang sama hingga Vero iseng untuk bertanya kepada Tomo. "Mas, kok dari kita pindah, Mas tiap malam ngelus perutku terus, kenapa? Tapi aku seneng sih," tanya Vero di pagi hari saat sarapan. "Maksudnya?" tanya Tomo balik. "Kok maksudnya gimana sih? Ya kan Mas tiap malam ngelus perutku toh," sahut Vero tersenyum. "Enggak ya, ngigau kamu dek," jawab Tomo. "Kok ngigau gimana sih? Jelas-jelas iya," jawab Vero sengit. "Alah, sudahlah, mungkin dirimu stres dek. Ya udah, nanti malam Mas elus-elus perutnya ya," kata Tomo meredam Vero yang sedikit jengkel. Vero hanya menanggapinya dengan senyum kecut. Tomo tidak mau berdebat dan memutuskan untuk segera pergi bekerja. Selang beberapa jam kemudian, Vero duduk menikmati pagi di teras rumahnya dengan segelas teh hangat. Terdengar suara cekikikan anak kecil yang menemani paginya. Tawa riang anak kecil terdengar keras dan cukup dekat. Vero hanya diam saja. Dia hanya berpikir itu hanya anak tetangga yang sedang bermain. Dia tidak berpikir macam-macam. Malah ia berhayal akan selucu apa anaknya nanti. "Pasti akan seriang mereka Yuna," sembari mengelus perutnya. Selaras dengan suara tawa itu, mendadak terdengar suara menjerit seperti meronta kesakitan. Mendengar suara itu, Vero langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan pelan menahan badannya menuju ke depan. Namun saat Vero melihat ke depan, tidak terlihat siapapun. Bahkan orang lewat pun tidak ada. Hanya angin yang berhembus kala itu.
Vero masih mencoba skeptis saat itu, hingga matanya terpaku pada satu anak kecil yang berada di depan rumah dan tersenyum ramah menatap Vero. Melihat itu, Vero mendekati anak itu dan bertanya, "Nyari siapa, Dek? Kok sendirian?" tanya Vero. Anak kecil itu hanya mengangguk dan masih tersenyum. Dia anak perempuan. "Namanya siapa?" tanya Vero lagi. "Ayu," jawab anak kecil itu masih tetap tersenyum kepada Vero. "Rumahnya di mana?" tanya Vero. Anak kecil yang bernama Ayu itu hanya diam dan menunjuk ke arah barat, tepatnya ke arah belakang rumah Vero. Vero menyuruh anak tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dan berniat membuatkan segelas susu full cream untuk anak tersebut. Saat Vero sedang membuatkan susu, terdengar suara seorang perempuan, lebih tepatnya ibu-ibu yang manggil-manggil nama Ayu. Batin Vero, "Oh, mungkin itu anaknya." Vero langsung keluar tanpa menyelesaikan minumannya. Saat Vero berjalan keluar rumah, Vero tidak mendapati Ayu berada di dalam rumah. Vero masih tetap berjalan keluar dan melihat-lihat kemana Ayu pergi, juga mencari sumber suara yang didengarnya tadi. Benar sekali, ada seorang ibu-ibu berambut panjang dan berpakaian ala ibu-ibu seperti mana biasanya di rumah saat pagi menjelang siang. "Bu," sapa Vero berteriak. Ibu-ibu itu menoleh kepada Vero dan mulai mendekat. "Cari Ayu, Bu?" tanya Vero. "Iya, ada nampak anaknya nggak ya?" tanya ibu tersebut dengan wajah yang terlihat cemas yang amat sangat, hingga menggambarkan raut wajah sedih. Vero saat itu mendadak merasa aneh dengan ekspresi wajah tersebut. Ia berpikir, mungkinkah akan secemas dan sesedih itu wajahnya ketika anaknya sedang keluar dan bermain di luar rumah. "Ada, Bu, tadi anaknya di rumahku, tapi sekarang entah kemana. Mungkin ketemu temannya dan langsung terus pergi main," tentang Vero tanpa babi bu. Ibu-ibu tersebut langsung pergi tanpa basa-basi sama sekali. Terima kasih atau salam pun tidak. Vero hanya diam menatap ibu tersebut, sampai akhirnya menjauh dari rumah Vero. "Oh, orang gila, nggak ada tata keramanya. Apa iya begini penduduk desa ini? Ah, gimana Indonesia mau rukun? Sama tetangga saja kelakuannya begitu," gumam Vero yang sedari tadi menahan umpatannya agar tidak terdengar oleh ibu tersebut, dan lalu menutup pintu rumahnya. Vero kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Setelah membereskan bagian rumah yang kotor, Vero mulai duduk bersandar dan menjulurkan kakinya atau selonjoran, dan mulai merajut benang perlahan-lahan. Tangannya bergelut dengan benang dan jarum rajut, sedang matanya menatap layar televisi. Beberapa jam kemudian, suara azan zuhur terdengar merdu di seluruh penjuru desa. Vero segera bergegas untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat. Vero yang sudah selesai mengambil air wudhu segera melaksanakan sholat. Di pertengahan sholat, tepatnya pada rakaat ketiga, telinga Vero mendengar sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Suara anak kecil yang kembali tertawa, tapi kali ini suara itu berasal dari dapur, tidak jauh dari tempat Vero sholat. Suara itu tertawa, dan terkadang terdengar langkah kaki berlari lalu lalang. Vero yang terganggu dengan hal itu mengumpat dalam hatinya, meskipun ia sedang sholat. "Ini bocah siapa? Masuk ke Kulonwon," umpatnya dalam hati. Selepas ia selesai sholat, tanpa doa terlebih dahulu, Vero langsung beranjak dan melihat siapa sebenarnya yang masuk ke dalam rumahnya. Saat dilihat, Vero tidak menemukan siapapun. "Kok nggak ada bocah? Anaknya siapa sebenarnya? Gak sopan banget," gumam Vero. Merasa bahwa dirinya sedang dikerjai oleh anak kecil, Vero mengunci semua pintunya dan masuk ke dalam kamar, lalu mencoba untuk tidur. Saat setelah Vero terlelap, ia kembali terganggu dengan suara berisik. Suara itu adalah suara ibu-ibu yang lagi-lagi menyebut nama Ayu. "Ah, itu siapa toh? Mekain telinga," umpat Vero. Tidak berapa lama pintu rumah diketuk oleh seseorang yang entah siapa.
Vero kembali mengumpat karena merasa mengganggu tidur siangnya. Dengan wajah kesal, Vero beranjak dari tempat tidurnya dan membukakan pintu rumahnya. "Siapa ya?" tanya Vero kepada seorang bapak-bapak menggunakan peci hitam. "Oh, aku RT di sini, Mbak. Berhubung Mbaknya baru pindah, harus didata, Mbak," terang bapak tersebut. Pembicaraan berlangsung seperti selayaknya seorang ketua RT di desa. Meminta data keluarga Vero agar bisa lebih aman berada di RT tersebut. Sampai pada basa-basi yang membuat Vero sedikit bingung dan berpikir keras. "Oh ya, Mbak, tadi ada lihat perempuan yang manggil nama Ayu nggak ya?" tanya Pak RT tersebut. "Oh iya, Pak, tadi ada 2 kali lewat rumah ini. Memangnya kenapa, Pak?" tanya Vero balik. "Nggak disuruh masuk rumah kan, Mbak?" kata Pak RT, seolah ada yang akan disampaikan lagi. Vero hanya menggelengkan kepala, menyatakan jawaban tidak. "Oh syukurlah, ya hati-hati saja, Mbak. Kalau dia lewat lagi, jangan dipanggil, apalagi disuruh masuk. Orangnya secantik kurang." Peribahasa mengungkapkan bahwa orang tersebut gila. Terang Pak RT membuat Vero mendelik kaget. "Terus Ayu itu siapa, Pak?" tanya Vero menyelidik. "Oh, itu anaknya. Yang penting hati-hati, apalagi Mbaknya masih mengandung. Dijaga ya, aku mau keliling dulu," kata Pak RT itu sembari beranjak dari kursi lalu pamit. Vero merasa tidak puas dengan penjelasan Pak RT tadi. Tapi apa dikata, orangnya harus bertugas. Mungkin lain waktu lagi Vero bisa bertanya. Vero kembali mencoba untuk tidur lagi. Meskipun terkadang suara ibu-ibu yang memanggil nama Ayu itu tadi sering mengganggu. Sore berganti malam. Tomo sudah pulang sedari 4 jam yang lalu. Obrolan romantis dari sore menghiasi bahtera rumah tangga mereka. Hingga adzan demi adzan berkumandang, mereka tidak lupa untuk sholat berjamaah bersama. Lagi, Vero kembali mendengar suara anak kecil itu pada rakaat ketiga. Tomo pun demikian. Ia sadar bahwa sebenarnya ada yang tidak nyata sedang berada di rumahnya. Namun Tomo pandai untuk membuat Vero tetap tenang dan membuat Vero tidak berpikir aneh. Sebenarnya hal itu dirasakan Tomo selama ia tinggal di rumah ini. Namun Vero baru merasakan siang tadi. Tomo bersiasat untuk kembali mengingat ucapan Vero pagi tadi tentang perut Vero yang dielus olehnya. Maka malam itu, sejak jam setengah 11, Vero sudah tertidur lelap, dan Tomo sengaja untuk tidak tertidur dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, saat mata Tomo sedikit dipejamkan, samar-samar terlihat anak kecil yang masuk ke dalam kamar dan mendekati Vero. Lantas mengelus kembali perut Vero. Sosok menyerupai anak perempuan. Dengan tangan mungilnya, seolah sedang menantikan kehadiran adiknya sendiri lahir. Tomo tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengintip dari sela-sela pincingan matanya. Lama sekali anak tersebut berdiri dan mengelus perut Vero. Tomo yang geram dan terganggu mencoba untuk ikut mengelus perut Vero. Ya, serupa mengelabuhi anak kecil. Tomo pura-pura tidur. Hal yang tidak menyenangkan malah justru terjadi saat Tomo menyentuh perut Vero. Samar-samar terlihat anak perempuan itu memasang raut wajah yang marah. Seakan tidak terima, tanpa berbibu lagi, Tomo bangun dan melototi anak perempuan itu. "Pulang kamu, jangan ganggu anakku," kata Tomo dalam hatinya. Dengan mata melotot ke arah anak kecil tersebut. "Ini adikku," balas anak kecil itu, membalas melotot kepada Tomo, dan lebih gahar daripada Tomo. Melihat perubahan wajah anak itu, Tomo sedikit beringsut mundur. Malam berlalu. Setelah anak kecil tersebut membantah ucapan Tomo dan langsung menghilang. Hari ini Tomo sengaja untuk tidak pergi bekerja. Ada yang harus ia ketahui, siapa perempuan kecil itu. "Dek, main tempat ibu hari ini yuk," ajak Tomo. "Wah, ayo mas." "Aku ya kangen sama ibu," jawab Vero sambil tersenyum girang. Tidak lama setelah sarapan,
Vero membereskan beberapa pakaian untuk 2 hari. Ya, mereka pasti akan menginap dan itu adalah tujuan Tomo. Saat memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, Vero seakan melihat anak kecil yang sedang berdiri memperhatikan dia. Dan benar saja, Vero melihat Ayu berdiri di luar rumah, tepatnya di depan jendela kamar. Ayu, ngapa di sana, Dek? Masuk sini, kata Vero berbahasa basi menyapa Ayu. Namun, Ayu hanya berdiri lantas berlari pergi. Dasar anak kecil, gumam Vero. Ngomong sama siapa, Dek? Tanya Tomo. Itu loh Mas, si Ayu, anak tetangga sebelah. Dia sering kesini, tapi sayangnya ibunya agak gila. Terang Vero masih dalam keadaan bergemas. Tomo hanya diam saja, tidak berkomentar apapun. Mereka pun pergi dari rumah, tidak lupa pula mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Tak sampai setengah jam, Vero dan Tomo sampai di rumah ibunya, tepatnya di rumah mertuanya Tomo. Seperti mana biasanya seorang anak yang datang ke rumah ibunya dan seorang menantu yang datang ke rumah mertuanya, berbincang-bincang seadanya dan tidak lupa pula makan. Hingga selepas melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Tomo pamit untuk pergi ke rumah temannya. Singkat cerita, Tomo sampai di rumah temannya yang bernama Riko. Pembicaraan sudah dimulai dan minuman penghangat tubuh pun sudah melengkapi obrolan mereka. Gini kok, kayaknya kontrakanku agak gak beres loh, ujar Tomo. Gak beres gimana, Tom? Tanya Riko menyelidik. Ada anak kecilnya, jawab Tomo. Terus kamu takut sama anak kecil? Cemen banget kamu, kata Riko. Bukan itu masalahnya, kata Tomo dengan raut wajah khawatir. Anak ini kayaknya ngincar anakku, lanjut Tomo. Beneran? Kata Riko memastikan ucapan Tomo. Iya, soalnya pas aku tegur malah dia ngelawan, bilang kalau itu adiknya. Terang Tomo pucat. Ya udah, nanti malam kita ke sana, jawab Riko santai dan menyeruput kopinya. Tomo dan Riko sepakat mereka akan melihat rumah itu nanti malam. Hingga obrolan tidak penting menemani hari mereka sampai Tomo pulang. Malam harinya, Tomo sengaja pamit dari rumah mertua untuk pulang ke rumah karena ada sesuatu yang tertinggal. Ya, itu alibinya. Selepas sholat isya, Tomo menjemput Riko dan langsung tancap gas ke rumah Tomo. Selama perjalanan, tidak ada gangguan apapun. Karena masih terbilang sore pada saat itu, belum terlalu malam. Dedemit pun enggan untuk menampakkan dirinya. Kalaupun ada, Dedemitnya mungkin hanya iseng dengan orang yang penakut. Begitu kata Tomo dan Riko jika bergurau. Singkat cerita, sampailah Tomo dan Riko di rumah Tomo. Hawa dingin sudah menyelimuti suasana desa malam itu. Gelap dan pekat, embun yang serupa dengan asap tebal terlihat mengepul di kejauhan. Belum terlihat tanda-tanda adanya sosok menyeramkan saat itu. Tomo dan Riko langsung masuk ke dalam rumah dan membuat segelas kopi untuk mereka. Sembari menunggu kedatangan hal yang aneh, Tomo dan Riko menikmati kopi sambil menonton TV. Jam menunjukkan pukul 9:35. Disitulah hal aneh terjadi. Samar-samar terdengar suara anak kecil memanggil-manggil nama Dek. Karena suara TV yang cukup keras, Tomo dan Riko hanya berpikir itu adalah orang sebelah. Tapi semakin lama suara itu semakin kencang hingga cukup mengganggu acara TV yang masih seru. Riko yang geram dengan suara itu berdiri dan mencari ke sumber suara. Riko sudah berkeliling, ternyata tidak ditemukan siapapun. Saat Riko kembali ke ruang TV, matanya terpaku oleh sosok anak kecil berambut panjang dan menggunakan baju berwarna merah. Anak kecil itu tersenyum ramah, namun wajahnya pucat dan jelas itu bukan manusia tentunya. Tomo tidak menyadari hal itu karena sebenarnya perempuan kecil itu berada tepat di samping Tomo. Anak cantik, siapa namanya? Pulang ya, sapa Riko kepada anak kecil tersebut. Mendengar hal itu,
Tomo langsung meloncat kaget separuh takut. "Cok, kue ngopoi?" sahut Tomo yang terkejut. "Itu anaknya," kata Riko dengan santai dan menunjuk ke tempat di arah Tomo duduk sebelumnya. Tomo spontan memukul kepala Riko. "Pantek, aku yang gak nampak bol," kata Tomo yang gemas. "Brengsek, mukulin kepala. Aku suruh ambil anakmu, ini bocahnya. Mau kamu?" sahut Riko ikut geram. "Ya udah, terserah mau diapakan, suruh pergi yang penting," jawab Tomo. "Anak cantik, pulang yuk, udah malam," kata Riko. Anak perempuan itu masih terdiam dan tersenyum ramah menatap Riko. "Weh, kok ngeri ya? Malah cuma senyum, Cok," kata Riko sedikit takut saat itu. "Apa maumu?" tanya Riko pada anak kecil yang tersenyum itu. Nahas, hanya tatapan senyum dingin dari anak perempuan itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan Riko. Entah apa maksud dari senyuman itu, Riko bingung dengan keadaan malam itu. Harus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan anak kecil itu. "Apa maumu? Aku tanya," tanya Riko lagi. "Aku cuma minta adikku," jawab anak kecil itu. "Gak bisa, itu bukan adikmu, pulang sana," ujar Riko membentak anak kecil itu. Semula wajah anak kecil yang mekar dengan senyum dingin kini berubah menjadi wajah yang seolah kejam dan marah. Wajahnya berubah seolah bukan lagi dirinya. Anak kecil itu kini menatap Riko dengan tatapan penuh amarah. Benar, mendadak angin kencang yang entah datang dari mana berembus ke wajah Riko. Melihat hal itu, Tomo hanya bingung. "Cok, gimana ini? Aku gak bisa lihat," sahut Tomo yang dari tadi bingung. "Yakin kamu mau lihat?" tanya Riko meyakinkan Tomo. "Yakinlah, ini tentang anakku, Cok," jawab Tomo yakin. "Ya udah," kata Tomo. Entah ajian apa yang disebut Riko, Tomo kini bisa melihat anak kecil itu. Ia tidak takut, bahkan terkejut pun tidak. Hanya amarah yang ada di dalam pikiran Tomo saat itu. Ditambah melihat wajah lucu yang sangat menyebalkan dari anak kecil itu. "Jadi kamu yang mengganggu istriku tadi pagi?" tanya Tomo dengan nada emosi. "Dia bawa adikku, aku harus ambil adikku," jawab anak kecil tersebut dengan nada emosi pula. "Gila apa? Adikmu? Demit gila," maki Tomo. Anak kecil itu hanya menatap marah Tomo dan Riko. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih tepatnya, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tangis dari anak itu. Malah nangis," sahut Riko mendengar suara anak kecil tersebut. Riko komat-kamit membaca beberapa mantra yang entah apa yang ia sebut. Selaras dengan itu, anak kecil tersebut pergi, menghilang secara perlahan. Tomo dan Riko kebingungan apa yang harus dilakukan. Justru malah Riko yang cemas akan terjadi sesuatu dengan Vero, bukan malah anaknya. "Aku malah takut anak kecil itu menyerang Vero," kata Riko. "Kok bisa gitu? Katanya anakku," jawab Tomo bingung. "Gini, anak kecil itu kan menganggap anakmu sebagai adiknya. Nah, sekarang adiknya itu ada di dalam perut istrimu. Apa yang enggak istrimu yang bahaya? Ya, keduanya juga bahaya. Tapi aku lebih ngeri ini kena di Vero," terang Riko. Tomo hanya terdiam sedih dan cemas memikirkan hal itu. Tomo dan Riko akhirnya pulang dengan hasil yang tidak memuaskan, bahkan tidak membuahkan hasil. Riko hanya menyarankan masalah ini dibantu oleh yang lebih pintar, seperti orang yang memang lebih tua ilmunya. Tapi siapa? Riko bukanlah sejenis paranormal yang hebat dalam hal seperti itu. Ia hanya orang yang diberi anugerah dari kecil bisa melihat makhluk halus. Ia hanya bisa berinteraksi dan bernegosiasi, bukan untuk menyembuhkan atau mengusir. Kelebihannya hanya itu, serta membuka mata batin orang lain. Sedangkan Tomo,
Ia hanya orang yang tidak kenal takut dengan hal semacam itu. Perihal melihat dedemit itu hanya kebetulan atau ketidaksengajaan. Kalaupun bertemu, hanya diabaikan jika tidak mengganggu. 2 hari berlalu, Tomo terpaksa menceritakan hal yang telah terjadi pada Vero. Walau bagaimanapun, ia juga berhak tahu. Vero hanya bertanya anak kecil siapa. Tomo hanya menjawab, "Ya, anak kecil dedemit." Vero terdiam, juga cemas dengan kandungannya, takut terjadi apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa, Vero harus tinggal terlebih dahulu di rumah ibunya untuk sementara sampai nanti anak kecil itu bisa pergi. Entah kapan lamanya, Tomo pun tidak tahu. Tomo pun sebenarnya tidak enak hati tinggal bersama mertua. Tapi apa harus dikata, ini juga menyangkut cucunya. Sore itu sepulang kerja, Tomo yang sedang membuat kopi tiba-tiba dipanggil oleh mertuanya. "Bapak punya kenalan, coba nanti malam kamu ke sana. Mana tahu orangnya bisa bantu," kata bapak mertuanya. "Orang mana ya Pak?" tanya Tomo. "Orang Batu Lapang," jawab bapak mertuanya. "Siapa namanya Pak?" tanya Tomo. "Namanya Pak Yo." "Ingat dong ya dengan orang ini. Kamu tanya saja dengan orang sana, pasti tahu itu. Bapak gak bisa nganter karena mesin pabrik rusak," terang bapak mertuanya. Tomo pun mengiyakan ucapan mertuanya dan kembali menikmati kopinya di sore hari dengan istri tercintanya. Malam hari setelah itu, tepat setelah sholat Isya, Tomo pergi menuju ke desa Batu Lapang untuk menemui orang yang bernama Pak Yo. Selama perjalanan, ternyata di luar dugaan Tomo. Beberapa lelembut muncul melintas di tengah jalan, bahkan ada yang mengikuti. Beruntunglah, Tomo bukan orang yang penakut. Hal semacam itu dianggapnya sebagai angin lewat. Tapi tidak dengan apa yang ia temui tepat di gapura desa Batu Lapang. Sosok hitam tinggi besar mengejutkan jalannya. "Gila, demit besar sekali cok," umpat Tomo. Tak lama setelah melintasi gapura tersebut dan bertanya pada warga sekitar, dan dengan gampang ia menemukan rumah Pak Yo. Di sana ternyata banyak kendaraan parkir. "Wah, orang sakti ini, rame yang berobat," gumam Tomo sembari turun dari motor. Dengan sopan Tomo mengetuk pintu rumah Pak Yo dan mengucapkan salam. Dan syukurlah Pak Yo berada di rumah. Yang membuat Tomo tercengang adalah ia tidak menemukan satu orang yang berobat, melainkan hanya gerombolan anak-anak muda yang berada di sana. "Ini padepokan Langgam Jowo, bukan tempat berobat nak," kata Pak Yo dengan senyum ramah. Ia sadar bahwa ternyata anak-anak muda di sana semacam menimba ilmu batin di padepokan ini. Tomo hanya mengangguk dan tersenyum. "Namanya siapa? Sini duduk," tanya Pak Yo dan mempersilahkan Tomo untuk duduk. "Tomo Pak," kata Tomo sembari duduk bersila di sebelah Pak Yo dan dikelilingi oleh anak-anak muda yang juga berada di sana. Malam itu, Tomo menceritakan semuanya yang terjadi di rumah kontrakannya. Pak Yo yang mendengar hal itu hanya mengangguk seolah paham akan ucapan Tomo. "Anak dan istrimu gak bakal celaka, cuma rumahmu yang memang bermasalah," ujar Pak Yo tenang sembari menyesap rokoknya. "Terus aku harus gimana Pak? Masa aku gak bisa tidur di rumah sama istriku?" jawab Tomo menahan kesal. "Gini, besok antarkan aku ke rumahmu, kita lihat kayak apa bocahnya," terang Pak Yo menenangkan Tomo. Keesokan malamnya, Tomo dan Pak Yo pergi ke rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan ke rumah, Tomo dan Pak Yo diikuti sosok penari berpakaian hijau dan sedang menari-nari tepat di belakang Pak Yo yang memang membonceng Tomo. Tomo melihat penari itu, sedikit merinding dibuatnya. "Udah, gak usah takut, temanku itu," ujar Pak Yo menenangkan Tomo. "Teman sampean demit apa gimana Pak? Nakutin?" tanya Tomo. Udah, gak usah bacot, diam aja," jawab Pak Yo sedikit meninggi
Mungkin ia kesal karena Tomo yang jelas terlihat tidak sopan. Ya walaupun itu sesosok hantu atau makhluk halus, tetapi ia juga perlu dihargai. Ditambah sosok itu setia dengan Pak Yok dan tidak membahayakan. Jelas saja Pak Yok sedikit kesal dengan ucapan Tomo. Sesampainya di rumah pukul 9 malam, Pak Yok pun langsung turun dan melihat-lihat isi kanan dan kiri rumah. Tomo yang merasa menjadi tuan rumah langsung membukakan pintu rumah dan membuatkan minum untuk Pak Yok. Pak Yok pun duduk dan mengamati sisi ruangan rumah. "Siapa yang punya rumah ini, Mo?" tanya Pak Yok. "Ada orang belakang, Pak. Lek Satyo namanya," jawab Tomo yang sembari menyuguhkan kopi yang sudah dibuatnya. "Weh, enak kopinya kayaknya nih," ujar Pak Yok mencairkan suasana agar tidak terlihat serius dan seram. "Jadi gimana, Pak?" tanya Tomo. "Sepengetahuanku, rumahmu ada kuburannya, Mo," terang Pak Yok. "Beneran, Pak?" tanya Tomo menyelidik. "Iya, cuma bukan kuburan biasa," jawab Pak Yok meyakinkan Tomo. Mendengar hal itu, Tomo langsung berpikir, apa mungkin ada kuburan keramat di rumahnya. Tomo hanya berani menebak-nebak dalam hati. "Tahu kuburan apa?" tanya Pak Yok. "Tahu, Pak," jawab Tomo. "Apa?" tanya Pak Yok lagi. "Kuburan Kluron apa, Pak?" Pak Yok mengangguk isyarat benar. Ternyata ada kuburan Kluron yang ada di rumah Tomo. Tapi kenapa dia menginginkan anaknya Tomo? Dan apa hubungannya dengan kuburan itu? "Hubungannya sama anakku apa ya, Pak?" tanya Tomo. "Itu yang harusnya kamu cari, Mo. Bocah ini gak bakal bisa pergi dari sini. Dia bakal tetap di sini. Coba kamu tanya yang punya rumah, ada apa sebenarnya? Aku yakin itu yang punya rumah ini pasti tahu. Setidaknya kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu tinggal di sini," terang Pak Yok, dan Tomo hanya bisa diam seolah mengiyakan ucapan Pak Yok. "Bocah itu gak bakal ambil anakmu. Tenang saja. Besok buatlah syukuran, rajin-rajin ngaji. Meskipun dia gak pergi, ya setidaknya dia gak manggil temen dan mengganggu. Insya Allah," terang Pak Yok menenangkan Tomo. "Baik, Pak," jawab Tomo singkat. Malam itu tidak ada yang terjadi. Menurut penuturan Tomo yang diberitahu Pak Yok, bocah kecil itu tidak menampakkan diri karena takut dengan penari yang Pak Yok bawa. Dan bocah tersebut hanya sesekali mengintip dari sebalik pintu kamar, terkadang pintu dapur. Tapi Tomo bersyukur bocah kecil itu tidak menampakkan dirinya hingga ia tidak bertambah kesal. "Besok aku akan kembali. Kau ganggu anak istriku, ku makan kepalamu," ujar Tomo lirih sebelum mengunci pintunya. Ucapan itu Tomo tunjukkan untuk anak kecil yang mengganggu anak istrinya. Sedangkan Pak Yok sudah berada di tepi jalan menunggu Tomo menutup dan mengunci pintu sebelum mereka meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya Tomo dan Vero kembali ke rumah mereka. Tomo mengajak sekaligus meminta ibu mertua untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selain untuk menjaga Vero yang sedang mengandung dan perutnya yang semakin membesar, juga dapat membantu menyiapkan perlengkapan syukuran. Syukuran yang diadakan hanya mengundang beberapa tetangga saja, seperti pada umumnya. Dan memang selama Tomo dan Vero tinggal di sana, belum diadakannya syukuran atas rumah yang mereka tempat, walau hanya mengontrak. 3 hari kemudian diadakanlah sebuah syukuran untuk rumah tersebut. Selama 3 hari itu pula, tidak ada kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Tomo merasa heran, kemana anak kecil tersebut? Vero pun tidak melihat sosok Ayu selama kembali ke rumah. Mungkin dia sedang bermain. Setelah sholat Isya, beberapa tetangga sudah berada di rumah Tomo. Mereka pun disambut senyum bahagia oleh keluarga kecuali bapak mertua Tomo. Lantunan surat Yasin berkumandang merdu di setiap sudut rumah, bahkan terdengar hingga beberapa meter dari rumah. Seusai membaca Yasin dan berdoa, beberapa makanan pun dihidangkan untuk para warga. Menit berganti jam. Kini para tamu kembali ke rumah mereka masing-masing dengan senyum kenyang tentu saja. Tomo dan ibu mertuanya membereskan piring-piring yang masih tergeletak di bawah. Sedang Vero dilarang ibunya untuk membersihkan semuanya.
Maklum, perutnya sudah besar, bergerak pun cukup susah. Jam menunjukkan pukul 10.40 malam. Ibu mertua sedang menyusun piring-piring yang baru saja ia cuci. Di tengah-tengah aktivitasnya, ia dikejutkan oleh suara tawa. Siapa lagi kalau bukan tawa anak kecil? Siapa itu? Tanya ibu mertua Tomo sedikit terkejut. Tidak ada jawaban, bahkan suara tawa itu menghilang. Mo, Tomo, kesini le. Lanjut ibu mertua memanggil Tomo. Gimana bu? Sahut Tomo. Itu anak siapa malam-malam cekikikan? Tanya ibu mertua. Sebut saja ibu mertua bernama Bucum. Anaknya orang sebelah paling bu, belum tidur paling. Sudah, ibu temani Vero saja, dia sendirian, ujar Tomo menenangkan Bucum. Sejujurnya Tomo tahu siapa itu, tapi tentu tidak mungkin untuk diucapkan yang sebenarnya. Meskipun Tomo sudah berkata sebelumnya bahwa rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Bucum mengiyakan ucapan Tomo dan pergi menemani Vero yang sedang tertidur. Baru saja Bucum membuka pintu kamar, matanya dikejutkan oleh anak perempuan yang sedang asik mengelus-ngelus perut Vero. Sontak saja Bucum berlari menghampiri Tomo. Mo, bocahnya balik. Mana bu? Tanya Tomo mendadak terlihat marah saat mendengar kata anak itu. Itu di dalam kamar, ujar Bucum. Tomo langsung berjalan cepat menuju kamar. Saat masuk kamar, tentu saja tidak ditemukan anak itu. Bu, tidur saja di sini. Biar aku tidur di depan. Kalau ada apa-apa, cepat teriak aja, ucap Tomo. Entah dapat pikiran dari mana, Tomo berinisiatif untuk memanggil anak tersebut menggunakan boneka yang ia dapat di gudang. Tomo keluar membawa segelas susu dan boneka. Ia taruh tepat di kursi teras. Tomo tidak pergi, melainkan menunggu anak itu datang. Hal tersebut ia dapat dari menonton film sebenarnya. Mana tahu berhasil, begitulah katanya. Sudah, sekarang sini dek, aku gak bakal makan kepalamu, kata Tomo berujar kepada anak kecil tersebut dengan mengucap bismillah sebelumnya. Cukup lama Tomo menunggu kedatangan anak kecil itu, namun sampai jam setengah 12 pun tidak kunjung datang. Tidak, Tomo tidak menyerah. Ia membuat kopi ke belakang agar tidak terasa mengantuk dan dapat menunggu kehadiran anak itu. Saat ia kembali dengan kopinya, apa yang ia lihat sungguh membuat ia tambah jengkel. Susu yang memang dihidangkan untuk anak itu mendadak habis tidak bersisa. Kesinilah dek, jangan malu, panggil Tomo dengan nada lembut dan menyeruput kopinya. Mungkin bagi orang awam dan normal, yang dilakukan Tomo adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada salahnya dicoba bukan? Demi anak tercintanya. Benar, ia tidak sia-sia. Di ujung pandangannya terlihat sosok siluet kecil dari kejauhan, perlahan mendekat dan semakin dekat. Wajah nyaris saja terlihat sempurna dan benar, itu anak kecil perempuan yang ia tunggu. Siapa namamu? Tanya Tomo dan agak merinding. Namaku Ayu, kata anak kecil tersebut. Kenapa kamu ganggu istriku? Tanya Tomo. Aku gak pernah ganggu istrimu. Aku cuma pengen lihat adikku, kata Ayu dengan nada dingin. Tomo kini takut dengan wajah Ayu yang berubah menjadi seperti marah, dingin, dan seakan penuh kebencian. Tomo juga kesal dengan ucapan Ayu yang selalu menyebut adiknya. Banyak pertanyaan yang tersimpan di benak Tomo. Ada apa sebenarnya? Ayu hanya menatap Tomo dingin. Tomo hanya diam mengamati Ayu. Tidak lama setelah itu, ia tertawa, disusul dengan ucapan yang membuat Tomo semakin takut dengan suasana saat itu. Istrimu gak bakal aku bawa. Aku cuma minta adikku ikut dengan aku, kata Ayu. Gila, adik-adik dasmu, ini anakku. Sampai kau pegang anakku, ku bakar kau, kata Tomo kesal. Ayu hanya tertawa dan lantas menghilang dengan suara tawanya. Malam itu setelah pertemuan singkat dengan bocah kecil yang menyebalkan, Tomo menjadi kepikiran dan tidak bisa tidur. Masalah ini harus diselesaikan. Begitulah gumam hati Tomo. Ada sesuatu yang jelas bersemayam di rumah itu.
ada hal yang memang disembunyikan oleh tuan rumah asli. Keesokan harinya, tepat setelah pulang dari bekerja, Tomo langsung datang ke rumah pemilik kontrakan, yaitu Pak Satyo, atau yang dipanggil Lek Satyo oleh Tomo. Tidak lupa, Tomo mengetuk pintu rumahnya dengan sopan saat dipanggil dan terus mengetuk pintu. Tak satu pun suara yang keluar dari dalam rumah, seolah sedang tidak ada orang di sana. "Kemana bekicil ini?" gumam Tomo. "Cari siapa, Mas?" tanya seorang lelaki yang keluar dari balik pintu rumah seberang. "Matanya nggak lihat apa? Aku di depan rumah siapa?" gerutu Tomo yang kesal dalam hatinya. "Cari yang punya rumah, Pak," jawab Tomo kepada lelaki tersebut yang ternyata adalah Pak RT. "Orangnya masih pergi itu, Mas. Besok baru balik. Kesini, Mas, masuk dulu," terang Pak RT mengajak Tomo masuk. "Weh, lumayan ini, dapat kopi. Siapa tahu orangnya tahu tentang rumahku," kata Tomo lagi dalam hatinya. "Oh iya, Pak," jawab Tomo mendekati rumah Pak RT dan masuk ke dalam rumah. Selayaknya seorang tamu, Tomo dipersilakan untuk duduk dan dibuatkan minuman. Dan sesuai harapan Tomo, ada secangkir kopi yang menjadi temannya mengobrol dengan Pak RT nanti. "Ini, Mas, minumnya. Maaf ini nggak ada roti atau makanan," kata Pak RT sangat ramah. "Lah, Pak, kok repot-repot? Kopinya udah cukup, malah aku yang merepotkan." Obrolan pun dimulai. Mulai dari pekerjaan hingga pengalaman sudah dibicarakan. Tomo pun tergerak untuk ikut terbuka dengan Pak RT yang kelihatan sangat baik dan dapat dipercaya. "Oh iya, Pak, aku mau tanya boleh?" tanya Tomo antusias. "Ya boleh toh," jawab Pak RT. "Tapi agak aneh sih," kata Tomo. "Udah tanya aja, gimana-gimana?" tanya Pak RT yang terlihat santai namun penasaran. "Gini loh, Pak, kayaknya ada yang gak beres sama rumah kontrakan Lek Satyo itu." "Oh itu, lah kamu gimana? Masih betah?" tanya Pak RT yang membuat Tomo bingung. "Lah, maksudnya gimana ya, Pak?" tanya Tomo mengelitkan dahinya. Ia benar-benar tidak paham dengan ucapan Pak RT. "Udah, gini aja, kamu diganggu Ayu kan?" tebak Pak RT yang membuat Tomo heran sekaligus semakin yakin dengan ketidakbaikan rumah itu. "Loh, kok tahu, Pak?" tanya Tomo menyelidik. "Kamu bukan orang yang pertama, Mas. Sebelumnya sudah ada kejadian yang sama kayak kamu. Cuma karena orangnya hanya ngontrak sebulan, jadi bisa cepat pergi." "Lah, apa ya nggak curiga kamu? Rumah segede itu dikontrak murah. Kalau tidak ada apa-apa, ya nggak mungkin toh ya," terang Pak RT yakin dengan yang ia ucapkan. "Lah, memang ada apa, Pak?" tanya Tomo penasaran. "Ya cuma ada kuburan kelurahan aja. Cuma masalah sebelumnya yang jadi masalah besar," jawab Pak RT. "Tahun kemarin ada bocah mati di rumah itu. Nah, yang itu namanya Ayu," kata Pak RT seakan tertahap dengan ucapannya, seolah masih ada yang ingin ia sampaikan. Tomo menunggu Pak RT yang tidak kunjung bersuara lagi, padahal terlihat jelas dari notasi bicaranya yang menggantung dan raut wajahnya yang seakan menyimpan segudang rahasia mengenai Ayu. "Kok berhenti, Pak?" tanya Tomo menyelidik. "Miris saja, bocah kecil gitu, matinya nggak bagus," jawab Pak RT menahan sedih. "Gimana sih, Pak? Kok malah membingungkan gini?" sahut Tomo geram. "Jadi begini, jauh sebelum rumah itu dikontrakan, rumah itu ditempati orang yang bernama Wati," terang Pak RT sembari menyeruput kopinya. "Wati ini anaknya Pak Satyo. Ya sebenarnya cantik anaknya, cuma wataknya nggak sama dengan rupanya," terang Pak RT lagi. "Lah, hubungannya sama Ayu apa, Pak?" tanya Tomo semakin bingung dan tambah penasaran. "Ayu ini anaknya Wati," jawab Pak RT dengan raut wajah yang teringat akan masa lalu itu. Tomo hanya mengangguk-angguk, seolah sudah paham dengan permasalahan tersebut. "Ayu matinya gimana, Pak?"
Tanya Tomo menyelidik sembari mengernyitkan dahinya. Bunuh diri, jawab Pak RT singkat. Ah, masa anak ingusan bisa tahu bunuh diri? Sangga Tomo seakan tidak percaya. Memang secara logika hal itu tidak masuk akal. Tetapi Pak RT dengan santai menjawab, ya pas mayatnya ditemukan, dia sudah menggantung di plafon. Aku ya masih agak bingung, kok bisa anak segitu bunuh diri? Gila, orang gila aja nggak bakalan juga bunuh diri. Terang Pak RT yang kini raut wajahnya menjadi serius. Lah iya Pak, sahut Tomo santai. Tapi gitu itu kata keluarganya Pak Satyo. Kita ya nggak mau bikin berita aneh-aneh. Cuma ya tahu sendiri mulut tetangga. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang diracuni. Makanya itu si Ayu ini nggak bisa tenang. Terang Pak RT. Oh tak kalau begitu, terus nggak bakal bener kontrakannya, kata Tomo. Sama katanya, tetangga sebelah itu si Wati ini hamil lagi. Nggak tahu lelakinya siapa. Namanya anak kecil toh, mamanya hamil. Anaknya seneng punya adik baru. Nah katanya lagi, anak yang dikandung ini dikubur di rumah itu. Terang Pak RT serius. Katanya mulu Pak, sahut Tomo malah menjadi ragu dan bingung. Tapi loh Pak, emang ada sih, kadang aku dengar suara anak kecil ketawa dan nangis. Lalu kemarin aku panggilkan dukun, ya memang ada kuburan Pluron. Terang Tomo. Ini masalahnya, gak cuma istrimu Mo. Perempuan yang hamil sejak kejadian itu sering dihantui Ayu. Katanya itu adiknya. Terang Pak RT. Lah, kayak cerita di film Pak, sahut Tomo tersenyum. Obrolan mereka terhenti dengan adzan maghrib. Tidak pula terasa bahwa maghrib sudah datang. Tomo pun pamit dan meminta Pak RT untuk datang ke rumahnya selepas Isya agar dapat melanjutkan atau menemukan titik terang dari misteri bocah kecil ini. Kadang ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, ia akan merasa dan datang. Benar, Ayu datang duduk di depan teras rumah saat Tomo baru sampai di rumahnya. Lantas tersenyum dingin dan menghilang perlahan-lahan. Tomo yang mengakui dirinya adalah pemberani, ia menjadi takut dan ngeri saat melihat senyum dingin dari sosok bocah kecil bernama Ayu ini. Raut wajahnya seakan menyimpan sesuatu, tapi Tomo hanya bisa menduga-duga tentang bocah ini. Adzan Isya berkumandang merdu di seluruh penjuru desa. Tomo dan Vero beserta ibu mertuanya melaksanakan sholat Isya berjamaah. Seperti biasa, seperti malam sebelumnya, setiap rakaat terakhir terdengar suara tawa anak kecil yang terdengar jelas seperti suara anak perempuan. Tomo dan Vero sudah menduga bahwa itu adalah Ayu yang selalu mengganggu setiap rakaat akhir. Namun beda dengan ibunya, ia hanya menduga itu adalah anak tetangga yang belum tidur dan masih bercanda dengan saudara atau orang tuanya. Salam penutup telah terucap. Lantunan doa ikhlas terucap dari lisan Tomo, lantas diaminkan oleh Vero dan ibu mertuanya. Selang beberapa saat setelah melaksanakan kewajibannya, Tomo duduk di depan TV dan Vero masuk ke dalam kamar yang ditemani oleh ibunya. Tak lama setelah itu, datanglah orang yang ditunggu. Pak RT datang dengan membawa bungkusan makanan. Cuma jajan, kata Pak RT yang sebelumnya sudah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh Tomo. Tomo pun ke belakang membuatkan kopi untuk Pak RT. Setelah kembali, Tomo mempersilahkan Pak RT untuk menikmati kopinya. Obrolan ringan dimulai hingga beberapa jam mereka berbicara ngalor ngidul, bercanda sesuka hatinya, tapi tetap tidak berusaha mengganggu yang sedang istirahat. Mereka pun kembali membahas pembicaraan mereka yang tadi sempat terjeda, yaitu mengenai Ayu. Saat nama itu disebut oleh Tomo, entah kenapa Tomo sendiri merasa suasana di rumah menjadi berubah secara mendadak. Seakan-akan dirinya sedang diperhatikan oleh banyak orang dan seakan menjadi pusat perhatian karena sebuah kesalahan. Belum ada yang berbicara setelah nama Ayu terucap. Hening seketika, begitu pula Pak RT. Wajahnya mendadak menjadi pucat ketakutan.
Matanya menerawang ke setiap dinding dan sudut rumah, berusaha lagi mendapatkan sesuatu. Lebih tepatnya memastikan kalau tidak ada apa-apa. Saat mata mereka beradu pandang seolah film India, barulah keluar suara dari mulut Pak RT. "Kok tiba-tiba menakutkan ya, Mo?" kata Pak RT sembari memeluk tubuhnya sendiri. "Iya Pak, suasananya jadi ngeri. Jancuk, kok aku jadi penakut sih?" jawab Tomo juga sama sembari memeluk tubuhnya sendiri. Kembali tidak ada suara yang terdengar. Tidak ada sama sekali. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lantas kesunyian itu malah dipecahkan oleh suara tawa dan jeritan dari luar rumah. Tomo dan Pak RT terkejut mendengar hal itu. Buru-buru mereka beranjak dari tempat duduk dan melihat dari balik tirai jendela. Apa yang mereka dapat? Ternyata nihil. Namun suara tawa itu masih terdengar dan sangat mengganggu sekali. Kebetulan pula Vero dan ibunya sudah tertidur pulas. Suara berdesis dari luar rumah. Suaranya seolah mengisyaratkan mereka untuk diam. Padahal mereka tidak bersuara sama sekali. Hanya suara angin yang terdengar. Selaras dengan menghilangnya suara mendesis itu, pintu rumah mendadak terbuka dengan sendirinya. Perlahan namun pasti, pintu itu seakan terbuka dengan mulus dan perlahan terbuka semakin lebar. Sontak saja, melihat hal ganjil itu, Tomo dan Pak RT beradu pandang. "Mo, apa itu tadi, Mo?" tanya Pak RT yang gemeteran. Keringatnya sudah mulai keluar dari sela-sela pori kulit dahinya. Padahal malam itu sangat dingin sekali. "Gak tahu Pak," kata Tomo singkat. Mereka pun memutuskan untuk mendekati pintu dan memeriksa. Mungkin itu orang iseng, yang sepertinya tidak terlintas sama sekali di otak Tomo. Pikirannya hanya ada Ayu. Saat mata kedua lelaki tersebut menerawang kegelapan di depan pintu rumah dan berjalan pelan menuju teras, tidak disangka pintu rumah mendadak ditutup secara dibanting. Suaranya keras sekali. Tomo langsung bergegas menuju knop pintu. Heran dan aneh, pintu pun seperti dikunci tidak bisa dibuka. Tomo tidak berhenti mencoba membuka. Selaras dengan itu pula, suara jeritan keras seakan kesakitan terdengar keras dari dalam rumah. Dan Tomo kenal suara itu. Itu Vero. Tomo menjadi panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu rumahnya. Nihil, tidak membuahkan hasil. Tomo berlari menuju ke jendela kamar. Dek, ada apa? Kok teriak?" "Bukakan ini!" teriak Tomo dari luar. Syukurlah jendela bisa terbuka. Vero ada di depan Tomo saat ini, terisak tangis dan takut. Tomo langsung meloncat lewat jendela, memeluk tubuh sang istri. Apa yang terjadi? Ibu Vero berdiri sembari melotot menuju Vero dengan tatapan bengis. "Ada apa, Dek?" tanya Tomo kepada Vero. "Nggak tahu Mas, tiba-tiba saja Mama neken perutku. Sakit, makanya aku teriak," terang Vero masih dalam tangis dan pelukan sang suami. "Sebentar Mo, aku panggilkan Pak Ustadz saja," kata Pak RT yang bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Tomo. "Kamu Ayu?" kata Tomo kepada sosok yang ada di dalam tubuh mertuanya. Ia hanya mengangguk, lantas tersenyum dingin. Dan Tomo yakin benar kali ini senyumnya sama dinginnya seperti yang sering ia lihat. "Sebenarnya apa maumu? Ini istriku, ini anakku, bukan adekmu," bentak Tomo yang membuat perubahan pada wajah ibu mertuanya. Sosok itu seakan tidak terima dengan ucapan Tomo. Ia mulai mendengus dan perlahan mulai menangis, serupa anak kecil yang direbut paksa mainannya. Tomo yang tidak tahu berbuat apa, hanya bisa memeluk untuk melindungi istri dan anak tercintanya. Selang beberapa saat, Pak Ustadz pun datang, lebih tepatnya orang yang dituakan dan sering menjadi imam di masjid. "Mo, ini ustadznya, Mbak Sugi namanya," kata Pak RT dengan nafas yang masih tersegal. "Bawa keluar istrinya Mas," kata Mbak Sugi. "Gak bisa Mbah, pintu depan gak bisa kebuka," jawab Tomo. "Sudah, nurut aja, bisa,"
kata Mbak Suki. Tomo pun berjalan menuntun Vero dari dalam kamar menuju ke depan rumah. Sosok Ayu yang ada di dalam tubuh ibu mertuanya pun ikut berjalan mengikuti Tomo dan Vero dan masih dalam keadaan menangis. "Kamu di sini saja, gak usah ikut keluar, bocah bandel," bentak Mbak Suki. "Aku gak ada urusan sama kamu, aku cuma jemput adikku," kata Ayu tidak mau kalah membentak Mbak Suki. "Kamu gila ya? Bocah gak bisa dibilangi. Adikmu sudah mati dikubur di sini," kata Mbak Suki sambil menghentak-hentakkan kakinya, seolah memberi petunjuk bahwa kuburannya berada tepat di bawah kaki Mbak Suki. "Enggak, adikku masih dalam perut," kata Ayu lagi membentak. Geram dengan ucapan Ayu, Mbak Suki pun masuk melalui jendela. Rambut ibu lebih tepatnya. Sedang Pak RT pergi ke depan untuk menemani Vero dan Tomo. Tanpa disangka, ternyata sudah ramai orang yang berada di depan rumah Tomo. Hanya sekedar penasaran dengan apa yang terjadi. Seolah sedang ada campur sari malam itu. Hal semacam ini menjadi tontonan banyak orang. Pak RT tidak menggubris para tetangga yang melihat. Ia malah khawatir dengan keadaan Vero dan juga Tomo. "Sabar Yomo," kata Pak RT menenangkan. Di luar masih ramai orang-orang menonton kejadian ini. Ada yang kasihan, ada pula tentunya yang tidak peduli, hanya mencari hiburan di kala malam. Sedang di dalam rumah, Mbak Suki masih bergelut dengan sosok bocah berbadan dewasa yang begitu bandel dan kekeh akan persepsi salahnya. Ayu masih menjerit dan menangis kesakitan kala dipegang kepalanya oleh Mbak Suki. Mbak Suki yang sudah biasa menyembuhkan orang kesurupan, kali ini merasa kewalahan dengan sosok bocah ini. Seperti mana di kehidupan nyata, bukan bocah namanya jika bisa diatur dan bernegosiasi dengan sosok anak kecil bukanlah perkara mudah. Begitulah yang diutarakan Mbak Suki. Ayu masih menjerit ingin lepas dari cengkraman Mbak Suki. Walau menangis, ia tetap melawan. Mulut Mbak Suki tidak berhenti berucap. Entah ajian apa saja yang sudah ia ucapkan, tetap saja Ayu tidak ingin keluar dari tubuh itu. "Aku gak mau keluar," bentak Ayu sembari menangis kesakitan. Namun entah apa yang diucapkan Mbak Suki, tiba-tiba saja tubuh itu lunglai tidak berdaya. Belum, Ayu belum keluar, dia masih dalam tubuh itu. Mbak Suki keluar menemui Vero dan Tomo. "Panggilkan ibunya," kata Mbak Suki kepada Pak RT. "Ibunya siapa Mbah?" tanya Pak RT bingung. "Ibunya Ayu toleh," kata Mbak Suki. "Oh iya Mbah, kalau misalnya Vero di rumahku saja gimana Mbah? Biar dijaga sama istriku, kasihan di sini dilihat banyak orang. Gimana Mo?" ujar Pak RT sembari bertanya kepada Mbak Suki dan Tomo. "Jangan, takutnya anak itu malah kesana. Lah, kamu ketua RT, ya mbok suruh pulang wargamu. Hal kayak begini kok jadi tontonan? Apa yang gak punya TV di rumah?" kata Mbak Suki keras, bahkan terdengar oleh warga. Karena sadar, satu persatu warga berjalan pulang dengan wajah malu dan ada pula yang kesal tentunya. Tapi memang ada benarnya, hal semacam itu tidak harus jadi tontonan. Lagi pula, kasihan melihat Vero yang mengandung dan menjadi tontonan. Lupa, si Satyo kan masih pergi. Orang itu kalau pergi ya bawa si Wati," kata Pak RT yang baru saja melangkah, lantas teringat bahwa Pak Satyo pergi. "Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya Mbak ini. Bandel banget itu. Beneran Satyo," kata Mbak Sugi seakan emosi dengan keadaan dan juga oleh Pak Satyo. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Vero masih terdiam bingung harus melakukan apa. Wajah Vero serupa orang stres, pikirannya melanglang buana. Sedang Tomo hanya cemas melihat kondisi Vero yang dari tadi terdiam setelah selesai menangis. Pak RT juga diam. Mbak Sugi masih berada di belakang membuat teh hangat untuk Tomo dan Pak RT, termasuk pula Vero. "Cuma buat ngangetin badan, diminum nak," kata Mbak Sugi kepada Vero. Vero menyambut teh tersebut dan menyeruput secara perlahan, namun wajahnya tidak berubah. Tatapannya kosong, namun pikirannya berkelana entah kemana. Mungkin ia cemas dengan ibunya
dan juga buah hati yang sedang ia kandung. Oh alah mas, anak cuma beberapa bulan bisa lahir, malah ada saja yang mau ambil, gerutu Vero dengan tatapan kosongnya. Tidak terasa air matanya mulai menetes pelan, berjalan di pipinya, melewati pori kulitnya, menggumpal di dagu, lantas perlahan menetes di perutnya. Sabar ya dek, ini tantangan buat kita biar kuat, kata Tomo menenangkan Vero, sekaligus menghapus air matanya. Iya nak, sabar. Bayimu aku yang jamin selamat, insya Allah, sahut Basuki juga menenangkan Vero. Vero hanya diam tidak menjawab, bahkan tidak pula merubah ekspresi wajahnya. Selang beberapa menit kemudian, suara tawa dari dalam kamar terdengar nyaring, dan itu Ayu. Sudah, Vero dan Tomo di sini saja. Kamu ikut aku, Teh, kata Basuki mengajak Pak RT untuk ikut melihat. Di dalam kamar, Ibu Jum alias Ayu yang berada di dalam tubuhnya berteriak marah dengan manusia yang berada di rumah itu. Hal yang membuat Basuki semakin geram adalah ketika Ayu tidak bisa dikendalikan, bahkan mengancam hal yang tidak jelas. Kalau kalian gak memberikan adikku, biar aku mati saja, kata Ayu sembari menangis dengan tatapan marah. Oh, bocah gendeng, kamu udah mati ya, bantah Basuki. Ayu masih menangis dan menjerit sampai memporak-porandakan isi kamar, berantakan sekali. Sudah, gini saja ya nak, nanti ibumu yang memulangkan adikmu. Sekarang diam, tenang, tidur ya, besok ibu jemput, kata Basuki, seolah memang sedang berbicara kepada seorang anak kecil yang berwujud. Lihat saja, besok malam sampai aku gak bisa bawa adikku. Lihat saja, kata Ayu membentak dan mengancam Basuki. Basuki hanya diam dan mendekati Ayu sembari membaca beberapa rapalan untuk mengembalikan Ibu Jum dari tidur paksanya. Iya benar, Ayu sudah pergi dari tubuh Bu Jum atau ibu mertua Tomo, namun belum sadarkan diri. Basuki dan Pak RT mengangkat tubuh Bu Jum ke atas ranjang, merebahkannya, lalu pergi menemui Tomo. Mo, ibu sudah baikan, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, besok kerjanya pulang agak cepet ya, ada yang harus diurus. Vero malam ini tidur di rumahku saja, kita tunggu sampai ibumu bangun, baru pulang ke rumahku. Ya nak, ya, kata Basuki tenang dan senyum kepada kedua pasangan suami istri itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan memanggil nama Vero. Ya, itu Bu Jum, memanggil nama Vero. Semua ikut ke dalam kamar, termasuk Basuki dan Pak RT. Ada apa ini nak? Tanya ibunya sembari mencoba duduk dan memegang kepalanya. Terlihat dari raut wajahnya serupa sedang menahan sakit. Kok kepala saya sakit ini? Tanya Bu Jum mengurut kepalanya sendiri. Gak apa-apa bu, gak ada apa-apa, jawab Vero tersenyum. Maaf bu, malam ini Anda dengan yang lain tidur saja di rumahku biar lebih aman, ya, kata Basuki tersenyum. Loh, lah, ada apa sebenarnya? Kok sampai tidur di tempat Anda? Sahut Bu Jum bingung, bertanya-tanya dengan semua. Ceritanya panjang bu. Sudah, besok pagi aku ceritakan. Sekarang, ayo pulang ke rumahku. Kasihan Veronya punya anak kecil, kata Basuki tenang. Vero dan yang lain pun menurut dengan perkataan Basuki. Mereka tidur di rumah Basuki untuk malam ini. Malam yang panjang bagi Vero dan Tomo tentu saja. Sesampainya di rumah Basuki, Vero dan yang lain kecuali Pak RT yang sudah kembali ke rumahnya sendiri dipersilahkan untuk tidur di kamar belakang khusus tamu. Sedang Tomo terpaksa harus tidur di kursi saat itu. Maaf ya nak, cuma bisa di kursi, gak apa-apa kan? Tapi di sini hangat kok, cuma keras saja, kata Mbak Sugi sembari memberikan selimut tebal kepada Tomo. Gak apa-apa mbah, saya yang terima kasih dan minta maaf sudah merepotkan, jawab Tomo sungkan. Sudah gak usah dipikir, gak apa-apa. Sana buruan tidur, besok banyak kerjaan. Oh ya, kalau nanti ada yang nyolek, biarkan saja ya, cucu mbah sering ganggu soalnya. Terang Basuki tersenyum. Enggak mbah, kata Tomo. Basuki meninggalkan Tomo dan masuk ke dalam kamarnya tanpa mematikan lampu, mungkin untuk penerangan bagi Tomo.
Tomo pun sudah diberitahu di mana dapur jika ingin mengambil air minum. Tapi tanpa babi bu, Tomo langsung menggulung tubuhnya dengan selimut, lalu mencoba untuk tidur. Karena hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Saat malam sudah menjadi sangat larut, bahkan hampir mendekati pagi, Tomo terjaga karena merasa terganggu. Beberapa kali kakinya dicolek entah oleh siapa. Karena merasa geram, akhirnya Tomo membuka matanya. Tepat saat ia membuka mata, Tomo melihat sosok anak kecil yang sedang bermain dengan jempol kaki Tomo. Ada 3 bocah yang sedang memainkan kaki Tomo. Wajah mereka semua pucat. "Tuyul ini pasti," gerutu Tomo dalam hatinya. "Dek, masih malam, aku mau tidur, pergi sana," kata Tomo dengan mata menyipit. Ketiga bocah itu tidak menggubris ucapan Tomo. Mereka hanya senyum-senyum menatap satu sama lain. "Walah, embulah," kata Tomo pasrah dan kembali tidur. Naas, saat akan menutup mata, ia dikejutkan dengan suara keras, semacam batu yang beradu dengan kayu, seakan ada yang melempar. Mendadak Tomo menjadi merinding. Suasana pun menjadi tidak enak malam itu, padahal ia sangat lelah. Keringat dinginnya mulai keluar, membasahi lehernya sendiri. Ketika suasana menjadi normal, barulah ia berani untuk menutup mata. Walaupun itu gagal, sosok pocong tiba-tiba saja menjatuhi tubuhnya. Ya, tepat di tubuhnya, pocong itu jatuh dari atas atap. Tidak tahu bagaimana ia sampai di rumah itu. Dan saat itulah Tomo melihat jelas bagaimana rupa dari wajah pocong itu. Kulit yang terkelupas, menghitam, dan mata melotot seakan ingin keluar. Bau busuk yang menyengat, bahkan hidung yang hanya bersisakan tulang. Ingin teriak tidak bisa, ingin bergerak pun susah. Dan kala sudah tidak kuat, disitulah Tomo tidak lagi mengingat apa-apa alias pingsan tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Tomo dibangunkan oleh Mbak Sugi. Tomo terbangun, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam, tapi seakan hilang dari kepalanya. Mungkinkah itu hanya mimpi atau arep-arep? Atau bahkan memang itu yang sebenarnya terjadi? Tak mau ambil pusing, Tomo pun bergegas untuk berbenah diri dan berangkat kerja. Vero dan ibunya masih tetap harus di rumah Mbak Sugi. Setidaknya di rumah itu lebih ramai daripada di rumah sendiri. Singkat cerita, siang itu tidak terjadi apa-apa, hanya angin lewat yang tidak beraturan. Hingga sore pun datang, bahkan belum bisa dikatakan sore, tepatnya sekitar jam 2:30. Tomo kembali dari kerja. Seperti yang dikatakan Mbak Sugi, ia harus pulang lebih awal. Sesampainya di rumah Mbak Sugi, Tomo dan Mbak Sugi sekaligus ditemani Pak RT pergi ke rumah Pak Satyo, pemilik rumah kontrakan yang ditempati Tomo dan Vero. Syukurlah Pak Satyo berada di rumah hari itu. Pintu diketuk, tak lupa mengucapkan salam sebelumnya. Pintu pun dibuka dan Pak Satyo menampakkan dirinya. Namun bukan senyum ramah yang Tomo dan yang lain dapat, melainkan wajah pucat karena kaget dan panik, seakan memang ada yang tidak benar dengan keluarga ini. "Gimana?" tanya Pak Satyo. "Anakmu di mana, Yo?" kata Mbak Sugi balik bertanya. "Ada itu di dalam." "Lah, apa dia mengganggu anak-anak lagi?" tanya Pak Satyo lagi. "Ini boleh masuk gak, Yo?" potong Pak RT. "Oh iya, sini masuk," kata Pak Satyo. Mereka pun masuk dan duduk di kursi tamu. Mata Tomo tidak habis berkeliling menatap isi rumah yang megah. "Gini, Yo, aku dengan yang lain kesini, ada yang harus diselesaikan. Cucumu, Ayu, gak siap-siap neror orang yang tinggal di rumahmu. Apa ia gak kasihan kamu dengan anakmu? Biarkan dia ketemu anaknya," terang Mbak Sugi. "Gak bisa, itu bukan cucuku. Aku gak pernah punya cucu. Anakku gak pernah menikah," bentak Pak Satyo. "Ya terserah sesukamu, mau ngomong apa. Intinya aku cuma minta, Yo, tolong sekali ini saja biar Wati melihat anaknya. Kalau tidak begitu, Wati bakalan masih seperti itu. Apa kamu mau anakmu sedang saja digila sampai mati? Apa gak mau anakmu dapat lelaki? Apa harus aku bongkar otak busukmu itu?" ujar Mbak Sugi seperti menyimpan suatu rahasia. "Ya udah, kapan?" tanya Pak Satyo membentak. "Nanti malam datang ke kontrakanmu,
bawa Wati. Kalau nggak datang, aku bakar rumah itu, jawab Basuki sekaligus mengancam. Setelah percakapan itu, Basuki dan yang lainnya keluar dari rumah dan menuju ke masjid. Karena memang tepat adzan asar telah berkumandang merdu. Di perjalanan, Tomo yang sedari tadi hanya menyimak, kini ia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini? Mbah, tolong jujur mbah, kelakuan buruk gak boleh ditutupi. Anda orang yang disegani di sini. Ada apa dengan Pak Satyo? Tanya Tomo. Aduh nak, susah ini. Bukan masalah jelek atau tidaknya. Ini masalah bisa dikatakan aibnya Satyo. Cuma yang tahu ya cuma aku, kata Basuki menghela nafas panjang. Lah iya, kalau gitu Anda ya ikut andil dalam aibnya Satyo itu. Aku bukan nuduh Anda. Cuma kenapa ditutupi kalau memang itu membuat celaka orang lain, Mbah? Cerca Tomo seakan menyudutkan Basuki untuk bisa membuka mulutnya. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang kamu pengen tahu, yang membunuh Ayu itu Satyo. Yang membunuh adine Ayu itu aku. Basuki seakan menyesali perbuatannya. Loh, Mbah? Kata Pak RT terkejut, termasuk Tomo dengan ucapan Basuki. Bukannya bunuh diri? Lanjut Pak RT bertanya. Apa ya ada anak kecil punya pikiran untuk bunuh diri, Teh? Ujar Basuki. Sudah, sekarang ayo sholat. Nanti sampai rumah aku ceritakan dari awal kenapa itu sampai terjadi, terang Basuki. Sedangkan Tomo dan Pak RT terdiam mendengar pengakuan itu. Kenapa bisa sekejam itu? Orang yang seakan disucikan di desa tersebut adalah seorang pembunuh, bahkan pembunuh anak yang belum lahir. Jangankan untuk melawan, menangis dan berteriak pun belum saatnya. Tomo hanya diam dan berjalan. Setelah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat, Basuki dan Tomo serta Pak RT kembali ke rumah Basuki untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat tertunda. Sesampainya di rumah, tak lupa Vero membuatkan kopi untuk ketiga orang tersebut, yang salah satunya adalah tuan rumah sendiri. Ya, itu juga atas inisiatif sebagai tamu saja. Percakapan berlanjut hingga kopi datang. Vero, bisa minta tolong? Tanya Basuki. Bisa mbah, gimana? Tanya Vero balik. Kamu dengan ibumu kan belum makan. Aku ya sama. Boleh nggak kalau aku minta tolong beli bakso sana di simpang depan? Bawa saja motor mbah, ajak sekalian ibumu, ujar Basuki. Sudah, biar aku saja mbah, sahut Tomo. Namun seakan Basuki memberi isyarat tidak kepada Tomo. Aku ada perlu denganmu, malah pergi, kata Basuki. Ya sudah mbah, kata Vero senyum. Ini uangnya. Aku bakso, kamu dan ibumu harus beli, berarti beli 5. Kata Basuki sembari memberikan kunci motor sekaligus uang untuk membeli bakso. Secara tidak langsung, itu hanya alibi Basuki agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh Vero dan ibunya. Vero pun pergi ditemani oleh ibunya. Begini, jadi waktu itu, lanjut Basuki bercerita. Semua pasang telinga mendengarkan secara seksama. Ayu ini gak punya bapak. Lebih tepatnya itu, Wati hamil tanpa tahu siapa yang menghamilinya. Karena Watinya yang nakal, lahirlah Ayu tanpa bapak. Sebelum Ayu lahir, dibuatlah rumah yang kamu tempati itu, Mok, untuk menutupi aib keluarga. Tapi ya tetap tetangga tahu akan hal itu. Nah, setelah itu 5 tahun kalau nggak salah, Ayu sudah cukup besar saat itu. Ternyata Wati hamil lagi. Ya lagi, tanpa tahu siapa lelakinya. Ketahuan oleh Satyo ketika usia kandungan 5 bulanan. Kesetananlah Satyo nggak jelas, marah mengetahui hal itu. Karena Satyo bisa dibilang orang kaya di kampung ini. Jadi malulah kalau ada yang tahu. Tapi ya lagi, tetangga tetap tahu aib itu. Akhirnya Satyo minta kepadaku untuk menggugurkan kandungannya. Lebih tepatnya istriku yang membunuh anaknya si Wati. Si Ayu tahu kalau adiknya mati karena dikubur di belakang halaman. Lantaran Ayu tidak dianggap oleh Satyo sebagai cucu, dipukullah dia menggunakan cangkul yang digunakan untuk menggali kuburan itu. Matilah Ayu di situ. Tapi pintarnya Satyo, Ayu sengaja digantung. Yang sebelumnya lukanya dibersihkan agar tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya
Ayu dibunuh. Hebohlah satu desa. Ya kan, Teh? Terang Basuki bercerita panjang lebar. Pak RT dan Tomo menyimak dengan seksama, tanpa menyela satupun. Aku ya nyesel, sudah mengiyakan ucapan Satyo. Tapi namanya nyesel, ya pasti di akhir. Cuma matinya Ayu lah yang bisa tertutup sampai sekarang. Lanjut Basuki sembari menyeruput kopinya yang mulai dingin. Vero sudah balik, ayo makan, kita siapkan nanti malam, kata Basuki lagi. Karena memang Vero sudah kembali, dan memang Basuki sudah lapar saat itu. Mereka berlima makan bersama sembari menunggu kehadiran malam untuk menyelesaikan masalah itu. Dan harus selesai malam itu juga. Malam itu selepas makan malam, berkumandanglah adzan Isya. Suaranya merdu, menggelegar setiap penjuru desa. Basuki dan Tomo bergegas mengambil air wudhu dan sholat berjamaah di rumah, bersama dengan yang lainnya pula. Setelah kejadian malam itu, Tomo hanya kembali ke rumah, sekedar untuk mengambil pakaian dan mandi saja. Orang yang dulunya berani, kini sedikit takut dengan hal gaib semacamnya. Entah karena mengganggu atau apa. Yang jelas, Tomo tidak seberani sebelum tinggal di rumah itu. Setelah melaksanakan sholat dan tidak lupa memanjatkan doa, keselamatan bagi diri masing-masing, sekaligus kelancaran dalam menghadapi masalah nanti, Tomo dan Basuki, juga Vero pergi ke rumahnya. Sedangkan Bujum atau mertua Tomo sudah kembali ke rumahnya dijemput oleh suaminya. Perlahan-lahan mereka berjalan. Menimbang Vero juga membawa nyawa dan perutnya, Tomo menuntun dan merangkulnya, seakan takut jika istrinya tersandung oleh batu. Sesampainya di sana, Pak Satyo belum muncul, mungkin sebentar lagi. Vero tidak berani masuk ke dalam rumah, jiwanya seakan menolak untuk kembali tinggal di rumah itu. Sebenarnya sudah ikhlaskan saja, gimana sih Mas? Gak usah ditanggapi, kita keluar dari sini, biarkan saja uang hilang, yang penting anak kita tidak, kata Vero kesal dengan keadaan yang menimpanya. Lah ngapa? Baru sekarang kamu mikirnya begitu nak? Sudah telat ya, kata Basuki dengan matanya yang menyelidik ke dalam rumah. Pintu rumah sudah dibuka, lampu pun sudah menyala. Maksudnya telat? Tanya Vero menyelidik. Ya telat nak, Ayu sudah mengenali baumu. Kalau dari awal kalian terganggu terus pergi, ya nggak sampai begini jadinya. Sudah, tenangkan hatimu. Selesai ini, kamu aman, anakmu juga. Terang Basuki menenangkan Vero. Tomo hanya diam dan merangkul Vero. 1, 2, 3, boom. Ada sesuatu yang menggebrak benda di dalam rumah, cukup keras. Tidak ada yang bersuara. Lagi-lagi dan lagi, barang-barang di rumah seakan saling beradu satu sama lain, hingga menghasilkan suara gaduh dari dalam. Basuki masuk ke dalam rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Mana adikku? Bentak Ayu yang saat itu mendadak muncul di depan Basuki. Minta sama ibumu nak, sebentar lagi ibumu datang, jawab Basuki tenang. Perlahan Ayu menghilang dari tatapan Basuki. Bocah gendeng, sama kayak ibunya, gerutu Basuki lirik. Basuki kembali keluar menemui Tomo dan Vero yang saat itu sedang duduk di teras. Selang beberapa saat, Ayu muncul dengan suara menggelegar di telinga mereka bertiga. Aku gak mau menunggu, kata Ayu dengan suara khasnya yang kecil, serupa bocah yang masih imut-imut. Tomo melihatnya, ia berdiri di ujung tembok. Raut wajahnya yang menggambarkan amarah yang tidak terkendali, dan senyumnya yang sangat membuat Tomo bergidik ngeri untuk terus menatapnya. Tidak lama kemudian setelah hal itu terjadi, datanglah Satyo bersama dengan anaknya Wati. Wati yang saat itu berpakaian ala ibu-ibu hamil dengan daster seadanya, ya serupa orang stres pada umumnya. Tapi kali ini ia tampil dengan wajah bersih. Seperti biasa, ia selalu menyebut nama Ayu, Ayu dan Ayu. Nak, kesini nak, kata Basuki memanggil Wati. Anakku di mana mbah? Tanya Wati dengan tatapan bingung. Ada di dalam, masuklah nak, panggil saja, anakmu di dalam, jawab Basuki. Gimana kamu Yok, sudah siap? Tanya Basuki kepada Satyo. Siap apa? Kata Satyo balik bertanya. Siap dibakar mukamu di sini, kata Basuki dengan mata melotot, seakan itu yang akan dilakukan. Weh, Anda jangan kurang ajar mbah,
Saut Pak Satyo tidak terima dengan ucapan Basuki. Basuki hanya diam menyaksikan raut wajah Satyo yang cemas. Dan Basuki hanya tersenyum kecut dengan Pak Satyo. "Sini, ikut aku," ajak Basuki masuk ke dalam rumah. "Mo, kamu di sini saja ya, jaga istrimu. Kalau dengar suara yang tidak mengenakan, biarkan saja, jangan masuk sebelum aku suruh," ujar Basuki kepada Tomo. Tidak berapa lama, Pak RT datang. Katanya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang menonton hal ini. Setelah Basuki masuk, suasana di dalam rumah mendadak menjadi lembab, dingin, terkadang panas, campur menjadi satu. Disitulah datang sosok Ayu dengan senyum yang mengerikan. Serupa dengan film horor di televisi, Wati melihat sosok Ayu lagi. Wajahnya tersenyum senang, matanya berkaca, terharu dan bahagia. Namun tidak dengan Ayu. Senyumnya bukanlah untuk hal yang bahagia, melainkan senyum yang begitu satir. Tatapan tajam menatap Pak Satyo, kakeknya sendiri. Entah apa yang ada pada benak Pak Satyo saat itu. "Kenapa melihat aku seperti itu? Gak terima aku bunuh kamu," bentak Satyo pada Ayu. Sontak Basuki mengucap istighfar dan memukul kepala Satyo cukup keras, tapi tidak terlalu keras. "Itu cucumu," kata Basuki geram dengan ucapan Satyo. "Apa Pak? Bapak yang bunuh Ayu?" tanya Wati mendadak, seakan kewarasannya kembali seperti semula. Pak Satyo hanya terdiam, tidak bisa berkata apapun. Hal itu ternyata ia sembunyikan dari anaknya sendiri, Wati. "Itu cucumu Pak, darahku, dagingku," kata Wati memberontak. Seketika itu pula Ayu menghilang entah kemana. Mendadak angin berhembus kencang, entah dari mana asalnya. Wati menangis, menyesali perbuatan bapaknya sendiri. Basuki berjalan ke belakang, mencari cangkul dan mengambilnya. "Kubur cucumu yang benar, aku nyesel sudah membantumu," kata Basuki sembari melempar cangkul di hadapan Pak Satyo. "Ogah," jawab Pak Satyo. Mendadak dan tanpa disadari oleh Basuki dan Pak Satyo, Wati meraih cangkul tersebut dan menancapkan kepala Satyo. "Wati, gila kamu, ini bapakmu, kok malah dicangkul kepalanya?" kata Basuki yang terkejut dan beringsut mundur. Darah mengucur dari kepala Pak Satyo, dan isi kepalanya terlihat saat kepala cangkul itu ditarik oleh Wati. Basuki kalah mental melihat hal itu. Bahkan kejadian itu lebih menyeramkan daripada bertemu 100 demit sekalipun. Hal itu sangat membekas di ingatan Basuki. "Aku Ayu," kata Wati sembari tertawa. Ya, ternyata itu adalah Ayu yang meminjam raga Wati. "Sekarang mana adikku?" lanjut Ayu berkata dengan suara Wati, bertanya kembali tentang adiknya. "Ikut aku," kata Basuki mengajak Ayu untuk mengikutinya. Sedang mata Basuki tidak henti menatap darah yang mengalir kental dari kepala Pak Satyo. "Adikmu ada di dalam sini. Kalau kamu mau bawa adikmu, ini bongkar saja. Adikmu ada di dalam kuburan ini," kata Basuki sembari membuka papan yang ternyata selama ini menutup kuburan anaknya Wati yang belum sempat diberi nama itu. Melihat betapa bahayanya Ayu ketika meminjam raga Wati, akhirnya Basuki berinisiatif untuk meraih cangkul tersebut dan mulai menggali. Ternyata galian itu tidak terlalu dalam, bahkan 1 meter pun tidak sampai. Ditemukan satu bungkusan kecil berwarna putih. Ketika dibuka, terdapat tulang kecil hampir sama dengan tulang ayam, bahkan lebih kecil dari tulang ayam sekalipun. "Besok kita antarkan adikmu ya, nanti aku taruh di sebelah rumahmu," terang Basuki menenangkan Wati. "Matur suwun Mbah," kata Ayu lirih dan pergi dari tubuh Wati. Wati pun mendadak tidak sadarkan diri. Basuki memanggil Vero dan Tomo untuk masuk dalam rumah dan Pak RT mengikutinya. "Astaga, ya Allah Mas," kata Vero terkejut melihat darah dan kepala dengan luka yang menganga. Tentu saja yang lainnya juga sama, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Basuki datang dari arah belakang dengan membawa bungkusan kecil itu. "Ayu yang macul kepalanya," kata Basuki sedikit bergidik melihat darah yang melimpah. "Sudah, jangan dilihat. Vero dan Tomo sudah aman," lanjut Basuki, sedang Vero masih menangis di pelukan Tomo. "Teh, aku minta tolong sama kamu, umumkan ke masjid kalau Satyo meninggal,"
kata Mbah Sugi. "Enggih Mbah," jawab Pak RT yang masih melihat Satyo yang terkapar bermandikan darah di kepalanya. "Vero dan Tomo, carilah kontrakan lainnya. Masalah ganti rugi besok diurus dengan saudaranya Satyo," kata Mbah Sugi kepada Tomo dan Vero. "Ayu sudah ketemu adiknya, tapi nggak menutup kemungkinan dia bakal kembali. Malah bisa jadi tinggal selamanya di rumah ini," lanjut Mbah Sugi menerangkan. "Nggih Mbah, matur suwun," jawab Tomo tanpa senyum. Malam itulah akhir dari hidup Satyo yang tidak mau mengakui cucunya. Keesokan paginya selepas subuh dan sesuai instruksi Mbah Sugi, diumumkanlah kepada warga bahwa Satyo meninggal. Tentu saja warga bertanya-tanya akan hal itu. Jelas saja mereka akan tahu. Mbah Sugi memberi penjelasan kepada warga untuk tidak membicarakan kejadian naas itu kepada desa lain atau kepada yang belum tahu, karena itu adalah aib yang harus dijaga bersama. Sedangkan Wati, setelah penguburan jenazah bapaknya dan juga anaknya, Wati dibawa ke kota sebelah untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Hingga sekarang Wati masih berada di kamar yang sama, di rumah sakit jiwa yang sama. Tidak banyak informasi yang dapat diambil dari Wati. Namun, setelah kejadian naas itu, rumah itu sengaja dibuat kosong. Hingga pada tahun 2014-an, rumah tersebut dibuat sebagai kantor distribusi. Ayu masih sering menampakkan diri dengan orang yang berada di sekitar rumah, tapi lebih kerap menampakkan diri kepada perempuan yang sedang hamil. Vero dan Tomo kini sudah memiliki rumah sendiri dan tidak lagi berada di desa tersebut. Bahkan mereka pindah ke kota sebelah. Sesekali Tomo sering melihat bayangan Ayu tersenyum. Sama saat ia melihat Ayu tersenyum seram kali pertamanya di teras rumah. Begitupun dengan Vero. Vero melahirkan anak tersebut dengan normal dan kini tumbuh menjadi anak yang lucu. Saat ini umurnya sudah menginjak 10 tahun kurang. Dan anaknya perempuan. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Jika ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil pada cerita ini, maka pelajarilah apa yang harus dipelajari. Buang jauh perkataan yang tidak baik. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.